Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Semoga sore ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita berjumpa kembali di channel Kreator Misteri ya. Saya berada di sesuatu tempat, yaitu di suatu pemakaman ya, sambil kita bertapakur lah kepada diri kita semua, karena kita juga ini akan seperti yang ada di sini ya, seperti ada orang-orang yang sudah meninggal dunia ya. Kita doakan saja ya orang-orang yang sudah meninggal dunia ini, semoga dianya mendapatkan Radhatul min riyadil jannah, ditempatkan di tempat Allah Subhanahu wa taala yang tempat pertamanan surga Allah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum ya. Sambil saya melihat-lihat di area ini ya, aura-auranya seperti bagaimana ya yang ada di pemakaman ini. Saya lagi di suatu tempat, yaitu pemakaman. Sambil merasakan energi atau aura yang ada di daerah di lokasi ini. Karena sudah dijelaskan ya, kita itu perlu untuk mendoakan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan kita juga perlu ya didoakan oleh orang lain. Ketika kita udah masuk ke alam kubur, kita itu sepertikan kita akan menyeberang suatu lautan tanpa memakai perahu atau memakai kapal ya. Kita akan tenggelam. Karena ada dalam keterangan di dalam kitab Nasoili dijelaskan, mandakholal kobro bila jadin pakaan nama rokobal bahro bila sapinah ya. Apabila orang yang masuk ke dalam kubur, bila jadin tanpa dia membawa amal, tanpa membawa amal kebaikan, pakaan nama rokobal bahro bila sapinah, kayak dia akan menyeberang suatu lautan yang tidak pakai perahu ya, kayak pakai perahu. Karena kalau dia akan melayar suatu pulau atau nyebrang ke suatu pulau tanpa tidak membawa perahu, dia akan celaka ya, akan kena lauk hiu atau kena lauk paus ya, kena ikan paus di sana. Jadi akan tenggelam dengan sendirinya ya. Dan insya Allah kalau kita itu begitu juga ya, kalau kita masuk ke alam kubur atau alam kubur tanpa kita membawa amal ibadah, amal soleh yang baik, maka dia akan celaka ya, akan mendapatkan siksa kubur. Karena kita harus percaya adanya nikmat kubur dan siksa kubur itu ya. Itu tergantung kepada kita semua ya. Kalau insya Allah kalau kita itu meninggal dunianya membawa iman Islam dan amal soleh, insya Allah kita akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi sebaliknya kalau kita itu masuk ke alam kubur ya, jangan mengharapkan kalau kita masuk ke alam kubur tanpa iman dan Islam, tanpa iman dan amal soleh, jangan mengharapkan kita mendapatkan nikmat kubur ya. Paling kita mendapatkan siksa kubur. Itulah, mudah-mudahan ini menjadikan edukasi ya untuk kita semua ya, menjadikan i'tibar atau pelajaran bagi kita semua ya. Kita akan semuanya juga akan mengalami seperti ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan akan meninggal dunia ya. Apabila kita sudah tiba ajal, tidak ajaluhum ya, yastaghfiruna sa'ah dimun ya. Walaupun kita itu sudah tiba ajal kita, waktunya tidak akan bisa diulur
dimajukan dan tidak akan bisa dipajukan lagi ya. Tidak bisa tawar-menawar dengan malaikat Ijrail ya. Apabila kita udah datang malaikat Ijrail, kita itu tidak bisa basa-basi lagi, tidak bisa tawar-menawar atau sogok menyogok ya, nggak bisa itu jangan sama malaikat. Kalau Allah sudah mendaki orang itu tiba ajalnya, nggak bisa, apalagi nggak ada daya upaya ya, nggak ada daya upaya. Tapi untuk kita semua mari kita untuk bermuhasabah ya, untuk kita memawas diri, muhasabah, kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nanti waktu saatnya kita mendapat kenikmatan di alam sana ya. Demikianlah saya itu sambil merasakan aura-aura yang ada di lokasi ini. Kita percaya di sini banyak makhluk-makhluk halus ya, makhluk gaib, karena roh-roh yang udah dikubur itu udah di alam barzah ya, nggak bisa ke alam dunia lagi. Dia ada di alam barzah, bukan punya alam ruh ya di sana. Di alam kubur ruhnya dikanditaikan lagi ya, disebut alam barzah, karena jasadnya itu 1 minggu 2 minggu itu sudah hancur ya. Yang tidak hancur itu ruhnya, nanti akan dibangkitkan lagi dari ba'sul, istilahnya yaumul ba'si itu akan dibangkitkan lagi dari kuburannya masing-masing nanti di yaumil kiamah ya. Itu harus kita percayai. Maka seperti apakah kita dibangkitkannya nanti di yaumil ba'si, atau dibangkitkannya dari alam kubur, kita itu seperti bagaimana kita meninggal dunia yang awal ya. Kalau meninggal dunianya ya biasa, atau kita meninggal dunianya karena lagi mabuk, lagi judi, itu seperti dianya kelpak ya, dia milbasi. Kalau dianya membawa iman Islam, membawa amal soleh ya, itu bakal baik juga ya, insya Allah di yaumil ba'si. Itu kita harus percaya dan wajib diimani oleh kita semua ya, karena termasuk kepada percaya ke alam gaib. Alam gaib itu alam yang kita tidak bisa dilihat ya, alam yang akan datang itu harus dipercayai. Alam barzah, alam yaumil ba'si, alam mahsyar, dan surga dan neraka. Mudah-mudahan menjadikan edukasi ya untuk kita semua, pelajaran kita semua, untuk menjadikan iktibar untuk kita semua, selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan hidayah inayah oleh Allah untuk kita bertakarub, untuk kita berdekat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Demikianlah penyelusuran saya di suatu tempat, yaitu di pemakaman ini. Semoga ada manfaatnya ya. Mohon maaf dalam segala kekurangannya, karena saya juga banyak kekurangannya, karena yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Karena keterbatasan ilmu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.